yang dimana Anda belajar ahli bahasanya melalui terminologi barat. Anda katakan John Lawson, Austin dan lain-lainnya. Mereka belum lahir. Tokoh-tokoh Islam sastra bahasa yang akan saya sampaikan ini mereka telah lahir lebih dulu, seperti Ibnu Khaldun, kemudian Al-Khawarizmi, kemudian Al-Kindi, kemudian Al-Farabi. Perhatikan Profesor, Saudara ahli. Saya pribadi minta maaf jikalau ada kata-kata daripada pengacara yang mungkin tidak mengenakan hati saudara. Saya sebagai terdakwa minta maaf. Ya. Dan tadi Anda berkata bahwasanya Anda akan memberikan kuliah gratis lah, hitung-hitung kuliah gratis kepada yang ada di sini, jaksa, pengacara, dan kepada audiens tentang ilmu bahasa. Sekarang gantian, saya yang akan memberikan Anda kuliah gratis tentang agama, bahasa, dan sastra yang dimana berbeda dengan pendapat Anda, yang dimana Anda belajar ahli bahasanya melalui terminologi barat, sebagaimana Anda katakan tadi. Tetapi saya akan membahas dengan ahli-ahli bahasa, yang dimana ahli bahasa ini mereka lebih dulu lahir dari sebelum apa yang Anda bahas tadi itu. Dokter siapa itu? Saya bukan dokter. Siapa tadi? Anda katakan John Lawson, Austin dan lain-lainnya. Mereka belum lahir. Tokoh-tokoh Islam sastra bahasa yang akan saya sampaikan ini mereka telah lahir lebih dulu, seperti Ibnu Khaldun, kemudian Al-Khawarizmi, kemudian Al-Kindi, kemudian Al-Farabi dan lain-lainnya. Saya akan berikan Anda kuliah gratis. Sebab tadi Anda berkata seperti itu. Anda berkata bahwa kuliah gratis kan? Sekarang gantian, saya kasih Anda kuliah gratis. Ya, Anda akan bilang itu kuliah. Saya juga bilang itu ini kuliah buat Anda. Baik, yang pertama, Profesor. Makanya tadi saya bilang kan kepada yang saya muliakan, karena Anda ada akhlak, ada adab. Makanya saya pun pakai akhlak dan pakai adab kepada Anda. Baik. Saya ingin bertanya. Anda dibahasakan? Baik, ya. Baik, ya. Hanya saja, ya, ini kalimat ini. Hanya saja saya masuk penjara berkali-kali. Hanya saja itu adalah apa di dalam bahasa? Masuk adalah apa? Berkali penjara adalah apa? Berkali-kali adalah apa? Jawab. Baik. Hanya saja itu pembatasan, limitation. Hanya saja penjara. Iya, bahasa dalam bahasa ini apa? Ya, hanya saja itu pembatasan. Fungsinya membatasi pandangan orang. Apakah adverbia? Ya, Anda tahu tidak adverbia? kata keterangan. Ya, adverbia. Adverbia limitatif. Ya, sudah jelas kok limitatif itu. Nah, ya sudah, saya tanya, Anda tahu tidak? Ya. Adverbia limitatif. Sudah saya jelaskan juga pembatasan itu kata lain dari limitatif. Nah, betul berarti ya? Ya, betul. Hanya saja betul. Hanya saja. Saya itu maksudnya kemana? Saya itu nomina yang Nomina. berperan sebagai subjek. Baik, betul. Nomina. Masuk. Berbahaya. Verba, betul. Penjara. Penjara nomina. Nomina. Berkali-kali. Berkali-kali frekuentif ya. Apa? Keterangan yang menyatakan frekuensi. Bukannya adjektif. Tidak bisa dipandang adjektif. Kenapa tidak bisa dipandang adjektif? Karena dia bisa berperan sebagai subjek dalam berkali-kali. Apa ini adjektif jenis kata dalam bahasa Indonesia yang ketiga?
adalah sifat atau adjektiva. Kata-kata yang dapat diikuti dengan kata keterangan sekali serta dapat dibentuk menjadi kata ulang berimbuh gabungnya se disebut kata sifat. Contoh, seindah-indahnya, sekali-kali, indah sekali, berkali-kali. Iya, ada kali-kalinya, kalinya ada dua. Gini. Pertanyaan saya, Jangan diberondong itu ya. bukan yang mulia. Ini. Pertanyaan saya, itu termasuk adjektif apa tidak? Saksi ahli, termasuk adjektif apa tidak? Adjektif apa tidak? Frekuentif saya frekuentif. Baik, itu jawabannya. Lanjut yang mulia. Baik. Jika ada dan ditanya oleh majelis hakim, oleh saksi, poin-poin yang saya dapat adalah Anda berkata ajakan sama-sama berjuang, terus dari sisi peluang didengar, bisa jadi difahami. Terus Anda berkata juga saya tidak berani menjawab. Terus ada bertentangan dengan kebenaran mutlak. Nanti saya jelaskan. Tidak berbahaya, tidak ada dialog, maka tidak bisa dipastikan bahayanya atau tidak. Antara pro dan kontra. Ciri-ciri keonaran, kata Anda ya. Ini pertanyaan saya. John Lawson Austin berkata bahwasanya satu, tuturan prediksi atau penilaian. Jadi keonaran itu ciri-cirinya satu, prediksi atau penilaian. Dua, tuturan yang menyatakan janji. Betul, saudara? Bukan prediksi, asertif yang mulia. Asertif itu tuturan yang menyatakan penilaian, dan itu bukan tuturan sebuah keonaran. Tuturan asertif itu menandai Anda di sini tadi mengatakan ciri-ciri keonaran. Ini saya catat. bukan ciri tipe, ada tipe tuturan, jenis-jenis tuturan. Iya, ukuran bisa dibilang keonaran kan? Jenis tuturan itu Di sini saya catat. yang asertif, bukan prediktif. Asertif itu penilaian, menilai. Oke, baik. Yang ketiga, perintah, instruksi, ajakan, permintaan ada di intensi untuk menghasut. Ciri direktif, bentuk implatif. Jadi direktif, kalimat direktif, tuturan direktif bentuknya kalimat imperatif. Ya. Nah, ini kan yang Anda permasalahkan, yang ketiganya kan? Ya. Dari keempat ini, empat poin perkataan John Lawson Austin ini, Ya. yang Anda permasalahkan kepada saya, poin ketiganya kan? Ya. Yaitu perintah, instruksi, ajakan, permintaan. Tidak, iya kan? Ya. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Di mana ajakan saya untuk menghasut? Coba sebutkan. Di mana ajakan saya, perintah saya, instruksi saya, permintaan saya untuk menghasut audiens, pendengar atau penonton yang hadir agar melawan pemerintah. Baik, ya, Pak. Di mana? Kata-katanya letaknya di mana? Saya ingin membedakan dulu antara perintah dan ajakan dan permintaan. Jadi direktif itu bisa bersifat perintah itu kalau instruktif ya, Pak, ya. Kalau permintaan itu direktif requestif istilahnya. Ya. Nah, seperti itu. Tadi yang saya mengatakan adanya hasutan itu ketika penggunaan kata kita, karena kita itu inklusif. Kata apa? Kata apa? Ulangi. Penggunaan subjek kita dalam kalimat Anda itu menyatakan secara inklusif bahwa Anda dan audiens
itu berkehendak untuk melakukan perlawanan kepada siapa? Nah ini yang di apa tidak disebutkan karena implisit ya. Tapi dari analisis tema karena dia Di sini ada bilang pemerintah kok. Di apa yang ada bilang pemerintah? ya karena ada analisis tema yang ya ada analisis tema. Di sini Anda bilang pemerintah. Ya karena Anda sebutkan implisit gitu ya. Karena ada analisis tema yang saya lakukan yang mulia bahwa yang dilakukan adalah penembakan gitu ya. Dan itu saya merujuk bahwa itu menjadi isyarat kontekstual bahwa yang dia maksud itu adalah pemerintah ya. Yang saya lawan, ingat saudara saksi ya, perhatikan betul-betul kata-kata saya. Ya. Anda kan ahli bahasa, anak kecil juga tahu sebagaimana tadi Anda bilang. Yang kita lawan kezalimannya, haram menjatuhkan pemerintah yang sah. Itu kata-kata saya. Anda harus ingat. Lihat kejolimannya yang mulia yang di sana itu kejoliman pemerintah ya. Kejoliman pemerintah. Iya. Nah, Iya. menurut Anda kezoliman pemerintah, saya tidak bilang lawan pemerintah yang zolim. Apakah ada kata-kata seperti itu di sini? Beda. Lawan pemerintah yang zolim dan lawan kezoliman pemerintah. Beda. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ada apa tidak? Saya bilang lawan pemerintah yang zolim. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada lawan kezoliman pemerintah. Nah, kalau untuk melawan kezoliman, siapapun, mau pemerintahnya kek, mau ulamanya kek, mau orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, siapapun yang berbuat zolim wajib dilawan. Mau kawan, mau lawan, mau siapapun itu. Jelas di sana yang mulai kejoliman pemerintah. Artinya pemerintah yang Siap ya. Oke, berarti kalau nggak dilawan harus didukung kezaliman pemerintah. ya tidak Harus didukung. Tidak mesti Nah, didukung. bukan. Itu perlawanan katanya. Lawan kata daripada Anda yang Anda sebutkan sebagai ahli berarti didukung dong. Saya tidak bisa langsung. Atau misalnya saya Loh, Anda berkata lawan pemerintah, berarti Saya- harus mendukung saya mengatakan kezalimannya, saya- harus mendukung ketidakadilan kepada rakyat, Saya tidak begitu. harus mendukung penindasannya kepada rakyat, harus mendukung ketika pemerintah memihak asing, menindas pribumi, harus didukung. Jawab. Tidak begitu yang mulia. Logikanya itu tidak sinonim atau ini. Ketika saya mengatakan Habib Rizik tidak mantap, tidak berarti Habib Rizik jelek ya. Itu tidak selalu begitu ya. Anda berkata, ini sebenarnya gampang yang mulia. Kan Anda udah bilang tadi, tidak ada kata-kata saya yang bilang melawan pemerintah yang zolim. Tapi dibalik lagi sama dia, ketika saya bertanya, Pemahaman saudara. jangan dibalik-balik. Ya. Dia udah bilang enggak tadi. Sekarang dibalik lagi pernyataannya, bengkok-bengkok, nggak konsekuen sama Umar. Dasar pertimbangannya apa? Apa menurut dari kata bahasa bagaimana? Ya. Terangkan lagi. Tadi udah Di sana itu kejolimannya ya. Kejolimannya, ya. Dan itu kritik yang mulia yang menyatakan posesif kepunyaan siapa pemerintah. Artinya yang dilawan itu pemerintah yang zolim ya. Dan ini tidak. Woi, Anda bisa membedakan tidak melawan kezolimannya seperti begini. Saya bilang sama Anda, Profesor siapa namanya? Prof Andika, saya benci dengan kelakuan Anda. Bukan tentu saya benci kepada Anda, tapi kelakuan Anda yang saya benci, perbuatan Anda yang saya benci. Bukan saya benci kepada pribadi Anda. Saya tidak menyuruh melawan pemerintah. Yang saya lawan kezoliman pemerintah. Jangankan pemerintah, bapak ibu saya aja kalau buat zolim saya lawan. Ambil. Baik yang mulia. Anda kadang nggak mengerti. Ini gampang, bahasa gampang. Saja yang mulia ya silakan aja dia ulama seperti itu. Itu pendapat ahli. Ya, Bukan. saya hanya menjelaskan di sana ada katanya ya. Iya, cuma penjelasan Anda ini putar-putar. Apa putar-putar penjelasan Anda itu bilang? Secara Ya, tadi dia bilang yang mulia. Tadi dia bilang. Ketika saya tanya, ahli sebentar. Dulu ahli itu ngomong. Tadi ketika saya tanya, Coba. dia secara bilang enggak. kebahasaan Nah, umumnya yang mulia ya, silakan buka di tata bahasa baku itu penanda kritik, penanda posisi kepunyaan. oh, begitu ya. Ya, artinya saya melihat bahwa di sana ada ciri gitu ya, ketika dikatakan kejolimannya berarti kejoliman pemerintah. Persoalan dia menekankan gitu ya, menekankan bahwa yang dilawan itu bukan pemerintahnya tapi kejolimannya.
Itu kan hanya penafsiran ya. Sekarang begini, Anda Muslim, Muslim saya Muslim. Wajib nggak kita beriman kepada Al-Quran? wajib, Wajib nggak kita beriman kepada hadis? wajib. Wajib. Nah, pernah tidak Anda mendengar? Nanti saya artikan bahasa Indonesianya, kemudian Anda tafsirkan menurut Anda sebagai ahli saksi ahli. Afdalul jihad kalimatu haqqin au kalimatu adlin inda sultanin jair. Itu kata Rasulullah. Artinya jihad yang paling utama yaitu bukan memegang pedang, bukan. Jihad yang paling utama bukan memegang pedang. Apa itu? Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, menyampaikan nasihat, menyampaikan yang benar kepada siapa? Kepada pemerintah yang zolim. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan dalam pernyataan saya tidak bilang pemerintah zolim. Karena dalam Islam hukum melawan kezoliman itu hukumnya wajib. Ya kalau perspektifnya sudah dogmatis seperti itu saya tidak bisa membantah. Nah ya udah begitu, itu udah jawab cukup seperti itu sudah selesai. Kalau Anda tidak mau menjawab, udah selesai. Ya, dan dia bukan bertanya, dia tidak bisa membedakan mana berkuliah dan mana bertanya. Tadi saya bertanya, coba Anda artikan, coba ayo, Anda artikan coba. Pertanyaan saya artikan. Menurut, artikan, saya bertanya, saya punya hak bertanya, artikan. Anda kan profesor, artikan. Artikan. Bahasa Arab saya gimana? Bukan bahasa Arab, artikan bahasa Indonesianya. Jawabannya di mana? Ya artinya ketika dia meyakini kebenaran apa yang dia sampaikan. Oh bukan itu, maksud saya artikan hadis tadi, kan udah saya artikan. Nah menurut Anda bagaimana persepsi bahasa Indonesianya? Di sana ada kewajiban bagi setiap muslim untuk menyampaikan kebenaran sebagai jihad yang sebenar-benarnya itu adalah. Nah itu Anda bisa jawab Pak, itu maksud saya begitu saudara ahli. Cukup jawab setahu Anda, kalau Anda nggak tahu ya bilang aja nggak tahu, nggak ribet kok. Udah cukup.